Halo semuanya, selamat datang di video dari kelompok kami, yaitu perkembangan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu proses biologi yang paling menarik, yaitu perkembangan embrio pada 5 kelas vertebrata. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari kelas Pisces atau ikan. Bagaimana sih perkembangan embrio dari kelas Pisces atau ikan itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pisces merupakan kelompok vertebrata air yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Telur ikan memiliki lapisan pelindung yang disebut dengan korion, dan perkembangan embrio ini berlangsung di luar tubuh induk. Pada video ini kita akan mengikuti tahap-tahap perkembangan embrio dimulai dari pembuahan hingga menetas. Proses fertilisasi pada ikan biasanya terjadi secara eksternal. Induk betina melepaskan telur, sementara jantan akan melepaskan sperma ke lingkungan air. Ketika sperma berhasil masuk ke dalam ovum, maka akan terbentuklah juga zigot. Zigot inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya embrio. Setelah fertilisasi, zigot akan mengalami pembelahan cepat yang disebut dengan fase cleavage atau fase pembelahan. Pada ikan, pembelahan hanya terjadi pada bagian atas telur yang disebut dengan blastodis. Karena kuning telur sangat banyak, maka pada tahap ini terbentuklah juga blastula, yaitu bola-bola sel sederhana yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Blastula kemudian memasuki tahap gastrulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan tubuh seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dari lapisan-lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf, sistem otot, sistem organ pencernaan, dan juga struktur tubuh lainnya. Selanjutnya adalah organogenesis, yaitu fase di mana organ-organ utama mulai terbentuk. Pada tahap ini terlihat jelas pembentukan mata, tulang belakang, aliran darah awal, dan juga ekor. Ikan seperti zebrafish sangat sering digunakan dalam penelitian karena embrionya transparan sehingga mudah diamati. Setelah organ-organ utama terbentuk sempurna, embrio siap menetas. Enzim penetas membantu menggunakan korion sehingga larva dapat keluar. Larva yang baru menetas masih membawa kuning telur di bagian perut sebagai sumber nutrisi awal. Berikutnya saya akan membahas pada kelas kedua, yaitu kelas amfibi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video saya berikut ini. Semua bermula dari fertilisasi. Ketika sel telur betina dan sperma jantan bersatu, maka akan membentuk sebuah sel baru yang disebut dengan zigot. Zigot ini menjadi titik awal kehidupan baru yang membawa materi genetik lengkap dari induk, jantan, dan betina. Zigot kemudian membelah secara berulang atau mitosis dari sel tunggal menjadi 2, lalu 4, 8, 16, dan seterusnya. Proses ini disebut dengan fase cleavage atau fase pembelahan. Setelah beberapa siklus, maka terbentuklah banyak sel kecil yang kemudian menyatu membentuk bola-bola sel padat yang disebut dengan morula. Ketika sel-sel itu mulai menyusun diri membentuk rongga, maka terbentuklah juga blastula yang merupakan struktur embrionik awal yang terdiri dari lapisan sel luar dan rongga dalam. Pada fase ini, embrio mulai mempersiapkan fondasi untuk pembentukan organ dan tubuh di fase berikutnya. Selanjutnya, embrio memasuki tahap penting, yaitu gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel embrionik bergerak dan tersusun menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm yang akan memberi cikal bakal kulit dan sistem saraf. Kemudian ada lapisan mesoderm yang akan membentuk jalan otot, tulang, sistem kardiovaskular, dan organ dalam lainnya. Dan juga lapisan endoderm yang akan membentuk cikal bakal saluran pencernaan dan organ endodermal lainnya. Setelah gastrulasi, embrio memasuki fase organogenesis, di mana organ-organ mulai berkembang dan tubuh mulai mengambil bentuk. Pada salamander, ini bisa meliputi pembentukan tabung saraf atau neural tube, kemudian diikuti dengan awal sistem saraf, pembentukan ekor, pertumbuhan awal insang eksternal,
pembentukan sistem organ dasar seperti jantung, sirkulasi darah sederhana, dan organ pencernaan. Embrio berkembang dan sel akan terus berdiferensiasi dari sel umum menjadi sel spesifik, penyusun organ otot, kulit, dan struktur tubuh lainnya. Setelah organ-organ utama cukup berkembang, embrio salamander mulai memasuki fase pramenetas. Dalam banyak spesies salamander, embrio terus berkembang di dalam telur sampai siap menetas sebagai larva atau juvenil kecil. Larva salamander biasanya sudah memiliki tubuh dasar lengkap, seperti ekor, insang eksternal untuk spesies larva, serta organ internal dasar. Perkembangan embrionik pada reptil. Perkembangan embrionik pada reptil dimulai dari proses fertilisasi yang terjadi secara internal di dalam tubuh betina, di mana sperma jantan membuahi sel telur yang telah dimatang. Setelah terbentuknya zigot, embrio mulai berkembang melalui tahap celagela atau pembelahan sel secara mitosis yang berlangsung pada bagian permukaan kuning telur, sehingga menghasilkan lapisan yang disebut blastoderm. Pembelahan ini diikuti oleh pembentukan blastula yang memiliki rongga kecil mulai memisahkan sel embrio dari massa kuning telur. Tahap berikutnya adalah blastulasi, yaitu proses penting yang menghasilkan 3 lapisan germinal, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem, yang kemudian akan membentuk berbagai jaringan dan organ tubuh pada reptil. Selama perkembangan tersebut, embrio reptil juga termasuk membran paling penting atau tambahan seperti aminon, korion, euxet, dan alantis yang berfungsi sebagai menjaga embrio dari kekeringan, pembentukan pertukaran gas, memberi nutrisi, serta penampungan sisa metabolisme. Selanjutnya kita akan masuk pada proses neurilisasi, mulai dengan pembentukan tabung saraf yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Embrio kemudian memasuki fase organogenesis, di mana berbagai organ penting mulai terbentuk, seperti jantung, sistem pernapasan, sistem pencernaan, tulang belakang, dan anggota tubuh lainnya. Pada tahap ini, terbentuk tubuh embrionik semakin jelas dan mulai menyerupai reptil muda. Sisik mulai terbentuk pada kadal dan ular, sementara cangkang berkembang pada embrio kura-kura. Seiring perkembangan, kantung kuning telur semakin mengecil karena nutrisi telah diserap secara bertahap oleh embrio. Menjelang penetasan, tubuh embrio telah memenuhi hampir seluruh ruang dalam telur, dan reptil muda menggunakan gigi telur atau egg cloth untuk memecahkan cangkang dan keluar secara mandiri. Setelah menetas, reptil muda umumnya sudah mampu bergerak, mencari makan, dan bertahan hidup tanpa perawatan induk, karena sistem tubuhnya telah berkembang sempurna sejak dalam telur. Selanjutnya, perkembangan embrio pada Aves. Setelah pembuahan, zigot membelah diri dan membentuk cakram sel di atas kuning telur. Setelah sekitar 20.000 sel terbentuk, dimulailah proses gastrulasi. Melalui proses ini terbentuklah garis primitif yang menentukan